Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amita Devi Sintia Amarta dengan NIM 234103010022. Di sini saya akan memaparkan hasil dari jurnal kami yang berjudul Komunikasi sebagai Cermin Kemanusiaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran komunikasi dalam pembentukan identitas dan budaya. Jadi, identitas seseorang atau cara kita melihat orang lain dan sebaliknya cara orang lain melihat kita itu bisa terbentuk melalui interaksi. Nah, jadi ketika kita berbicara, kemudian kita berekspresi ketika kita berbincang-bincang dengan kerabat atau teman kita dan orang lain sekitar kita. Nah, sebenarnya hal ini menunjukkan suatu nilai atau kebiasaan dan budaya yang kita bawa. Nah, contoh semisal saya memiliki teman yang dimana teman saya ini tidak pernah memotong pembicaraan saya ketika saya sedang berbicara dengan dia atau ketika dia sedang berbicara dengan orang lain. Kemudian teman saya ini juga sangat begitu menjaga terhadap pembicaraannya. Jadi dia sangat lemah lembut ketika berbicara. Nah, jadi saya menganggap bahwa teman saya ini bisa jadi berasal dari suatu keluarga atau lingkungan yang begitu menjunjung tinggi nilai kesopanan seperti itu. Jadi ekspresi tubuh seperti misal kita bertemu dengan orang kemudian kita mengucapkan salam sambil menunduk. Nah, hal ini tuh bisa dikatakan juga bahwa kita sedang menunjukkan suatu nilai atau identitas dari budaya kita. Nah, kemudian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana komunikasi ini bisa menjaga dan meneruskan suatu budaya. Jadi, budaya itu bisa tetap hidup atau terus hidup karena dikomunikasikan antara generasi ke generasi. Nah, apabila tidak dikomunikasikan, maka bisa jadi budaya itu akan sirna atau hilang. Nah, seperti contoh ketika kita mengajarkan anak kita untuk sungkem ketika lebaran. Nah, ini sebenarnya kita sedang mewariskan suatu adat Jawa terhadap anak kita atau mengajarkan tradisi terhadap anak kita. Dan semisal juga di suatu daerah itu terdapat kebiasaan gotong royong yang dimana kebiasaan ini tidak dilakukan. Nah, mengapa seperti itu? Iya, karena warga di sana itu sangat kompak dan saling mengajak antara satu dengan yang lain. Selain itu, mereka juga memberikan contoh terhadap generasi mereka apa itu gotong royong, seperti apa itu gotong royong, dan juga mereka menceritakan bahwa gotong royong itu begitu penting di daerah mereka. Nah, ini termasuk salah satu bagaimana komunikasi ini bisa menjaga dan meneruskan suatu budaya. Nah, jadi kesimpulannya di sini komunikasi ini tentunya bisa membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita dipandang oleh orang lain. Selain itu, komunikasi ini juga bisa membuat budaya ini agar tetap hidup dan bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, bahasa ini juga merupakan bagian penting, apalagi bahasa kita sehari-hari ini merupakan suatu hal yang penting dari identitas atau budaya yang kita bawa. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tentang komunikasi antar manusia, yang dimana pasti teman-teman sudah tahu semua ya, bahwasanya dalam setiap kehidupan manusia ini memerlukan yang namanya pemahaman yang lebih mendalam atas segala hal yang dilakukan, termasuk juga di dalam proses komunikasi. Nah, hubungan komunikasi antar manusia ini adalah proses saling bertukar pesan atau informasi dan makna antara dua orang atau lebih. Jadi komunikasi ini berlangsung melalui berbagai cara, verbal maupun non-verbal, dan juga menjadi dasar terbentuknya hubungan sosial. Jadi hakikat dari komunikasi adalah sebuah sifat dasar atau realitas yang terkandung dalam proses komunikasi. Nah, ontologi komunikasi ini memandang bahwasanya komunikasi ini sebagai sebuah realitas yang otonom dan independen, dan juga menurut pandangan ini komunikasi ini tidak hanya sekedar sebuah proses mekanis yang terjadi antara dua atau lebih individu, akan tetapi juga merupakan sebuah realitas yang membentuk dunia sosial. Nah, beberapa hal yang
dapat membantu memahami hakikat dari komunikasi ini adalah yang pertama, komunikasi ini menjadi sarana manusia berinteraksi dan membentuk hubungan sosial. Nah, contohnya itu di sebuah desa, warga mengadakan musyawarah untuk membahas pembangunan jembatan misalnya. Nah, melalui komunikasi antar semua ini bertukar pendapat, beri masukan, dan juga berdiskusi, mereka membangun kesepakatan bersama. Nah, hal itulah yang membentuk hubungan sosial. Terus yang kedua, apa yang dikomunikasikan dapat membentuk cara orang semakin atau melihat kenyataan. Contohnya itu seperti media berita menampilkan pemberitaan tentang keberhasilan petani lokal. Nah, setelah berita tersebar, masyarakat ini mulai memandang sektor pertanian sebagai benda yang menjanjikan dan juga membanggakan. Yang ketiga, dunia sosial ini dibangun melalui bahasa, simbol, dan percakapan terus-menerus yang menciptakan makna bersama. Contohnya istilah work from home dulu tidak populer, tetapi setelah pandemi dan banyak komunikasi di media sosial serta karakter istilah itu menjadi namun baru dalam dunia kerja. Keempat ini komunikasi sebagai proses, karena komunikasi ini tidak statis, ia berubah sesuai konteks waktu dan juga respon antara pelaku. Contohnya itu dalam sebuah writing nih, sudah merencanakan awal sering berubah karena adanya informasi baru, umpan balik, atau masalah teknis. Nah, anggota tim ini terus menyesuaikan pesan dan strategi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Dujayanto, NIM 2341010015, akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu komunikasi sebagai sarana perbedaan. Mengapa komunikasi itu disebut sebagai sarana perbedaan? Karena instrumen utama yang digunakan saat orang berkomunikasi itu membangun relasi dan memahami satu sama lain. Melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan gagasan, terutama perasaan dan pengalaman yang berbeda dari orang lain. Nah, maka dari itu, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi itu tidak hanya sekedar pertukaran informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami perbedaan di antara manusia. Nah, dalam konteks komunikasi atau kemanusiaan, perbedaan merupakan sebuah yang muncul di kalangan masyarakat. Nah, fungsinya komunikasi ini sebagai sarana perbedaan karena latar belakang budaya, agama, suku, dan ras itu dengan adanya komunikasi yang efektif, setiap individu dapat saling menghargai dan memahami perbedaan tersebut. Karena komunikasi yang inklusif dan empatik itu akan mengurangi konflik serta membangun jembatan pengertian. Karena saat kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda agama, maka orang tersebut mengerti bahwa kita menghargai perbedaannya. Ya, meskipun kita komunikasinya gak terlalu penting-penting amat kayak basa-basi. Nah, itu juga menjadi salah satu sarana perbedaan, karena dengan adanya kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda agama kepada kita, contohnya beda agama, suku, ras, maupun ya latar belakang yang berbeda, itu menciptakan istilahnya tuh kayak mengurangi konflik karena membangun jembatan pengertian antar individu dengan kelompok. Cukup sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, komunikasi itu berfungsi untuk menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan, membangun hubungan sosial, dan mempengaruhi orang lain. Menurut Laswell, komunikasi itu bukan hanya
soal pesan yang disampaikan, namun efek yang ditimbulkan. Artinya, komunikasi itu berperan dalam mempengaruhi pikiran, perilaku, dan tindakan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi itu sangat penting untuk kita, karena dengan komunikasi kita bisa menyampaikan ide dan mengurangi kesalahpahaman dengan orang lain. Dalam dunia profesional atau dunia kerja, komunikasi itu menjadi keterampilan penting, karena komunikasi itu berfungsi dalam memimpin, bekerja sama, dan memotivasi satu sama lain. Meskipun perkembangan teknologi digital semakin pesat, namun interaksi digital seringkali membuat kita salah paham karena tidak adanya komunikasi nonverbal. Untuk itu penting bagi kita dalam proses komunikasi untuk tetap menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan dan saling menghargai satu sama lain. Cukup itu dari saya. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.